Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Queensa Craft and Cookies. Di video kali ini, aku akan membahas masih mengenai finansial, yaitu dana darurat. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan dulu tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih. Teman-teman, dana darurat itu dana khusus yang disimpan untuk menghadapi keadaan darurat. Misalnya, ketika kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan yang tidak di-cover, terjadi musibah, rumah mengalami kerusakan, dan kehilangan barang-barang berharga. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini dia teman-teman. Untuk teman-teman yang masih single, itu 6 kali pengeluaran bulanan. Yang sudah menikah, 9 kali pengeluaran bulanan. Dan menikah memiliki anak, 12 kali pengeluaran bulanan. Oke teman-teman, di sini aku akan buat contohkan cara menghitung dana darurat. Meskipun tadi sudah ada rumusnya, tapi di sini kita juga harus menuliskan dulu pengeluaran dan kewajiban apa saja yang harus kita selesaikan sebelum kita menabung untuk dana darurat. Yang pertama, tulis dulu seluruh kewajiban-kewajiban kita yang harus kita keluarkan di setiap bulannya. Silahkan teman-teman dirinci semua kewajiban yang harus dikeluarkan ya. Di kewajiban ini adalah pengeluaran yang pasti setiap bulannya teman-teman keluarkan. Jangan sampai ada yang tertinggal ya teman-teman, karena ini akan mempengaruhi pada jumlah dana darurat yang akan kita kumpulkan. Nah, misalkan teman-teman punya cicilan yang harus dibayarkan, tetap harus ditulis ya teman-teman, termasuk juga tabungan yang harus kita keluarkan di awal ketika kita gajian. Nah, ini contoh kewajiban yang harus kita keluarkan setiap bulannya dan di total jumlahnya berapa. Nah, selanjutnya yang kedua, teman-teman tuliskan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh teman-teman selama kurang lebih 1 bulan. Jadi, teman-teman silahkan rinci masing-masing kebutuhan apa saja. Misalkan kebutuhan dapur, itu masing-masing teman-teman punya daftar rinci khusus ya. Jadi di sini aku tulis secara globalnya aja. Buat teman-teman yang belum memiliki tabungan dana darurat, jangan bersedih teman-teman. Mari kita sama-sama belajar dan mari kita memperbaiki keuangan kita. Jadi ketika kita sudah dapat ilmunya, kita coba untuk mempraktekannya. Nah, di masa pandemi ini, dana darurat menjadi salah satu yang dapat menstabilkan keuangan kita, di mana banyak karyawan yang saat ini kena PHK atau juga mungkin yang penghasilannya berkurang. Nah, dana darurat ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang mengalami hal tersebut. Kita juga tidak bisa memungkiri jika hal-hal yang tidak terduga itu bisa terjadi. Maka kita persiapkan sedini mungkin, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Buat teman-teman yang belum memiliki dana darurat, jangan bersedih ya teman-teman. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pandemi ini. Jadi kita akan memperbaiki keuangan kita lebih baik lagi. Salah satunya, menyiapkan dana darurat sedini mungkin.
Dana darurat ini bisa kita cicil setiap bulannya minimal 10% dari penghasilan kita. Jadi kita utamakan dulu untuk dana darurat, karena dana darurat ini sangat membantu sekali ketika kita mengalami hal-hal di luar dugaan kita. Nah, setelah teman-teman merinci kewajiban dan juga kebutuhan setiap bulannya, teman-teman jumlahkan, lalu kita hitung dengan rumus dana darurat, yaitu kalau yang sudah memiliki anak itu 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, buat teman-teman yang masih single, itu tinggal dihitung saja 6 kali pengeluaran bulanan. Dan yang baru saja menikah, belum memiliki anak, itu 9 kali pengeluaran bulanan. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki saldo dana darurat, bisa juga dengan sistem, misalkan teman-teman memiliki barang yang tidak terpakai, misalkan contoh memiliki 2 handphone. Nah, yang dipakai itu 1 handphone, jadi 1 handphonenya ini bisa dijual untuk saldo dana darurat kita. Sisanya teman-teman menyicil minimal 10% dari penghasilan kita. Setelah menghitung dana darurat, teman-teman siapkan rekening khusus untuk dana darurat ini. Nah, cari rekening yang mudah untuk dicairkan. Nah, selanjutnya untuk memudahkan teman-teman mencatat tabungan dana darurat tersebut, silakan teman-teman catat ya. Di sini aku akan catat dengan membuat gambar sebuah toples, di mana di toples ini aku akan gambarkan koin. Ini menandakan jumlah uang yang sudah dihitung. Kalau targetnya sebesar 42 juta, maka 10% dari penghasilan kita itu sebesar 350.000 per bulannya. Nah, teman-teman nanti boleh dihitung. Kalau misalkan ini untuk dicicil ya, dana daruratnya kan minimalnya 10% dari penghasilan kita. Kalau teman-teman merasa keberatan dengan cicilan yang harus kita kumpulkan 10% dari penghasilan kita, teman-teman boleh juga untuk memudahkan itu bisa 5% dulu. Nah, yang jelas kita di sini untuk membiasakan terlebih dahulu. Jadi setelah kita terbiasa, maka kita tingkatkan cicilan untuk dana darurat tersebut. Kalau sudah meningkat dan kita coba untuk konsistenkan. Karena apapun rencana jika tidak konsisten, nggak akan pernah tercapai. Maka dari itu disiplin dan konsisten terus-menerus serta komitmen. Dalam toples ini aku menggambar sebanyak 140 buah koin. Jadi ini perhitungannya 42 juta dibagi 350.000. Atau teman-teman juga boleh dibuat tabel seperti ini ya. Jadi nanti setelah dimasukkan uangnya, teman-teman tinggal tulis saja setiap bulannya sudah masuk berapa. Demikian video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.